yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi alias KDM ternyata memiliki kisah cinta yang memilukan, guys. Kisah cinta masa SMA itu ia ceritakan dalam acara Anugerah Video Perpisahan Sekolah Jawa Barat Rabu 20 Agustus 2025 di Sabuga, Bandung. Kang Deddy menuturkan, saat kelas 2 SMA sempat jatuh cinta kepada teman sekolahnya yang bernama Kokom Komaria. Namun beberapa kali ia mengirimkan surat cintanya kepada Kokom, tapi selalu ditolak. Kang Deddy menyadari kalau cintanya ditolak Kokom. Saya hanya orang miskin, orang lain ke sekolah naik motor, saya hanya naik sepeda. Kulit hitam legam karena lebih banyak di sawah. Sedangkan Kokom anak seorang guru agama yang hidupnya lebih layak dari dirinya, ujar Kang Deddy. Namun Kang Deddy tidak patah semangat, ia terus kirimkan surat untuk Kokom dengan kata-kata yang romantis. Surat itu ia titipkan kepada temannya yaitu Iyef. Tapi balasan Kokom tetap tidak menerima cintanya. Nah guys, kasihan ya Kang Deddy. Namun bukan netizen Indonesia kalau tak penasaran. Mereka pun ramai-ramai mencari sosok Kokom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun dan juga dilancarkan rezekinya. Kisah cinta, kisah pilu tentang Deddy Mulyadi ternyata kini viral beredar. Di mana Deddy Mulyadi pernah berpidato dan di tengah pidato tersebut dia menceritakan tentang kisah cintanya begitu menyedihkan karena dia ditolak oleh seorang wanita atau lebih ya. Karena pada masa mudanya dia menggebu-gebu sebagai pria sejati ingin menjadi seorang Arjuna ya, seperti itu kira-kira. Karena ternyata wanita incarannya yang bernama Kokom Komaria dan si Nur itu menolak cinta dari Pak Deddy dan berusaha payah Pak Deddy ya, meskipun dia seorang peternak bukan dia itu seorang yang suka mencari karet ya atau kayu bakar, dan akhirnya terkuaklah kisah cinta Deddy Mulyadi. Dan cukup menarik, seperti apa sih kisah cinta beliau? Yuk kita simak video selengkapnya. Saya ngalamin ditolak ketika SMA sama Kokom Komaria. Masih ingat nama itu sampai sekarang. Sama Nur. Kenapa? Nggak tertarik sama saya. Orang ke sekolah naik motor, saya ke sekolah naik sepeda. SMA. Orang pulang sekolah nongkrong, merokok, nonton bioskop. Ngalah suluh di kebun karet. Saya tuh ngalamin Pak, mikul kayu bakar. Ada orang yang ditaksir saya sebelah sana, malu lewat, saya lewat sungai. Jadi kalau cerita Garut Pak Sekda, saya ketika ditolak oleh perempuan diajakin oleh teman saya namanya Iyep, SMA itu kelas 2. Sudah capek bikin suratnya. Kenapa kan harus beli kertas surat yang harum ada tulisan Lope? Kita pengalaman hidup ini, prihatin itu. Tak ada keprihatinan. Udah beli itu, dan untuk mendapatkan itu saya harus jual kayu bakar. Demi kamu, Komaria. Komaria. Dan Nur. Itu, dan waktu itu harus nulis, saya malam hari jam 12 selesai tahajud dengan harapan diterima. Hujan jatuh, airnya merintik, genteng bocor rumah saya. Tapi aku harus percaya diri. Teruntuk Kokom Komaria di peraduan. Seiring angin mendesir, air yang jatuh di genting. Ku tulis sebuah pesan untukmu. Rindu yang tiada pernah bertemu. Hari selalu ku nanti untuk melihat dirimu walaupun dari jauh. Sastra. Aku mengerti aku ini siapa. Tak layak aku untuk meraihmu. Kulitku yang hitam, badanku yang berbalut getah karet yang selalu kupikul dalam setiap waktu. Tak memungkinkan aku untuk menemuimu yang anak seorang guru agama. Guru agama ya. Guru agama itu. Tapi rasa yang selalu membara ini tak pernah berhenti
oleh pikiranku yang terasa putus asa. Kau menerima atau tidak, izinkan aku menyatakan bahwa aku mencintaimu. Laki-laki, bro. Saya nungguin titipin surat lewat teman, diselipin di buku. Nungguin, ada nggak dia nengok ya pulang sekolah? Enggak. Balas enggak. Saya nemuin si Iyep tuh. Aing bogo kasih kokom tadi tarima, tenang. Kita pakai cara lain. Cara lain. Bagaimana? Pakai magic, kata dia. Pakai magic. Petok magic, Pak. Sekolahnya 90-an lah ngalamin yang beginilah. Jadi bagaimana pakai magic? Udah puasa. Waduh, saya puasa. Berapa hari? 40 hari. Waduh. Ya udah demi kokom. Demi kokom. Saya puasa 40 hari, Pak. Tamat, nggak balas juga. Tingkatin. 40 hari. Tuh nggak balas ya, tiap cair. Tingkatkan apa? Mutih 40 hari. Maksudnya mutih gimana? Makannya hanya nasi putih tanpa apapun, minum air putih. Aduh, ya kita jalanin demi kokom. Aduh, itu belum juga. Naikkan wae, tambah lagi, mati geni. Aduh, apa 3 hari 3 malam keluar, nggak boleh keluar kamar tanpa bicara. Ngalamin saya. Habis itu lagi, apa lagi? Kata dia tuh, kita harus mandi 7 sumur. Aduh. Ya oke. Demi cinta saya bilang. Ngalamin, Pak. Saya tengah malam itu anak muda kelas 2 SMA dari satu hulu sungai ke hulu sungai lain. Apa lagi? Harus bakar apa lagi? Daun padi. Aing tamat ketika SMA angge si kokom teh daekeun. Begitulah kira-kira teman-teman ya tentang kisah cinta Deddy Mulyadi yang begitu sangat mengharukan ya. Ternyata Deddy Mulyadi memang seorang pria sejati. Gak cemen ya, gak cemen. Jadi dia itu berbagai upaya dengan cara puasa ya. Kira-kira teman-teman gitu nggak? Kalau teman-teman mungkin ya bro-bro ya mungkin pakai motor Wizz Air gitu ya. Karena Deddy Mulyadi orang yang nggak punya, ya dia dengan cara seperti itu ya, yang cara lain lah. Dan tampaknya memang Deddy Mulyadi ya bukan orang yang gampang menyerah dan kemudian kokom komariah ya memang gagal untuk didapatkan. Tapi di sini kita dapat melihat seorang perjuangan Deddy Mulyadi, dia memang pejuang yang sangat gigih ya. Semangatnya 45 dan selalu pantang menyerah meskipun hasilnya itu nihil, dan kemudian tentu saja dia mendapatkan cinta sejati berikutnya yang akhirnya terdapatlah anak-anak ya, yang kini berbakti kepada Deddy Mulyadi ya. Dan itulah berkahnya dan dari perjuangannya yang tak kenal lelah. Dan meskipun dia kembali terkhianati oleh seorang wanita yang bernama Ambu Ane, meskipun Deddy Mulyadi ya pernah menikah sebelumnya dan akhirnya ditinggal ya kembali, tampaknya memang perjalanan dari cinta Deddy Mulyadi tidak begitu mulus ya. Tapi itulah Deddy Mulyadi, dia seorang lelaki sejati. Meskipun dia hidup tanpa seorang pendamping, tetap semangat untuk memimpin Jawa Barat, mensejahterakan masyarakatnya. Dan sekarang apa yang dikatakan Deddy Mulyadi yang bernama Iyep, yaitu teman karibnya yang mengajari Deddy Mulyadi untuk puasa. Ini sangat kocak sekali gitu ya. Untuk berjuang dengan cara yang alternatif ya. Seperti ini, sosok Iyep ya. Ya, sosok Iyep maksudnya. Yuk kita simak. Jadi saya itu dulu waktu SMA banyak ditolak cewek. Kalau dia mah, nah ini, oh berarti ya teh hasil melet. Iya, kan dia pernah bawa saya ke Garut. Ke Garut kaleles kan, leles naik ojek ke luhur ketika itu jam 12 putih, baliknya turun Lempang. Terus balik kurang letik. Terus sina puasa. Kok masih ingat? Puasa. Apa jeung adek kelas? Kira apa puasa? Terus tidak suruh puasa. Saya puasa 40 hari. Ya kan? Terus buka bulan mulut, ya kan?
tengah peting jam 12 ngadurukan sapu pare. Sabu pare. Yo kan sapu pare pakai sarung, diduruk kerudung. Pin ade mandi 7 tampian. Iya mengajak anak. Jadi menangnya iya nya. Iya mah menang iya hasil. Saya mah boga kasih kokom akan ditolak. Sebelum menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat, Kang Deddy memiliki kisah masa lalu yang penuh dengan pilu. Ia terlahir dari keluarga sederhana, ingin merubah nasibnya. KDM kala itu merantau ke Purwakarta dari kampung halamannya di Subang. Ia tinggal bersama kerabatnya di sebuah rumah yang hanya memiliki 1 buah kasur. Terpaksa KDM harus tidur di lantai beralaskan kain sobek selama 1 tahun. Bahkan KDM tak tidur dengan 1 bantal pun, hari demi hari. Kala itu KDM merasakan ketidaknyamanan saat tidur, dan lebih memilih bermalam di masjid terdekat, Masjid At-Taqwa Sindangkasih. Kala ia berkuliah, ia aktif sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, Purwakarta. Ia juga kerap menginap di sekretariat organisasi tersebut. Untuk mengganjal perut, ia suka membeli mie instan di tukang mie dekat sekretariat itu. Dedi bahkan tak jarang harus berutang ke sang penjual mie. Dedi tak tahan menanggung malu akibat harus berutang, dan akhirnya memilih untuk tak makan selama berhari-hari. Ia hanya melepas dahaganya dengan minum air keran. Dari kisah KDM ini, kita bisa mengambil hikmah yang sangat berharga. Ada pepatah mengatakan, jika kita sudah sukses, jangan selalu melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Ya, luar biasa ya, dan sangat super sekali apa yang diajarkan atau disampaikan oleh Deddy Mulyadi ya. Dan juga tentang pengalaman hidupnya ketika dia masih susah ya. Dia sangat memprihatinkan, dimana dia berhari-hari tidak makan ya. Ya mungkin kalau berhari-hari secara logik sih enggak ya. Mungkin dia hanya kekurangan makan ya, karena mungkin dia sering tidak teratur, mungkin sehari 1 kali atau 2 kali ya, karena saking nggak punya uangnya. Dan diceritakan ketika dia berkuliah, dia itu ya sambil kerja ya, karena memang dia bukan orang yang mampu untuk bersekolah. Dan kemudian kisah Kokom Komariah akhirnya viral, dan akhirnya sosok misterius Ibu Kokom ini menjadi sosok yang paling dicari. Apakah netizen bisa mencarinya dengan detail dan bukan hanya seorang yang mengaku Kokom Komariah? Tampaknya ini memang wanita yang sangat istimewa ya dari Deddy Mulyadi, sosok yang pernah singgah di hatinya, yang memikat hati Deddy Mulyadi hingga berjuang apapun caranya ya, meskipun tidak berhasil. Dan kembali ini sangat menarik dari sosok Kokom yang sampai saat ini belum terkuak siapa dirinya. Dan juga selain dari Kokom Komariah yaitu Nur ya, seorang wanita yang juga akhirnya menolak Deddy Mulyadi. Karena keadaan Deddy Mulyadi yang memang saat itu ketika masih muda tidak sangat menonjol ya, dengan terutama baik fisiknya bahkan apa yang dimiliki ya. Seperti layaknya pemuda kampung seperti saya ya, yang culun, yang tidak mempunyai apa-apa, disepelekan ya. Tapi lihat sekarang ya, dia sudah menjadi seorang pemimpin yang sangat berwibawa dan kebijakan yang sangat pro rakyat. Bahkan dia tidak lupa dengan masa kecilnya, dengan teman-temannya yang meskipun nasibnya itu tidak sebaik dirinya atau bahkan jauh ya di bawah gitu. Karena mereka hanya bergelut dengan kesusahan mereka. Dan Deddy Mulyadi berkali-kali mendatangi dari teman-teman masa kecilnya, baik itu SD ya, dengan bahkan memberi bantuan secara cuma-cuma. Dan inilah ya sosok jiwa sosial yang sangat tinggi. Bahkan dia bukan jiwa yang sangat sombong dengan apa yang ia miliki. Bahkan dia sudah bergelimang harta. Dan dia tidak pernah malu untuk mengakui siapa teman-temannya, meskipun temannya sudah berada jauh di bawahnya. Dan inilah sosok pemimpin yang bukan pencitraan saja, meskipun ya dicitrakan ya. Tentu saja karena kita harus menceritakan diri kita dengan sosok yang baik, tetapi bukanlah hal yang palsu. Semoga saja peristiwa atau cerita masa lalu dari Deddy Mulyadi itu membuat kita terus termotivasi ya, bersemangat bahwa apa yang kita belum miliki memang kita harus pantas berjuang keras untuk meraihnya. Dan meskipun yang kita usahakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena hikmah di baliknya itu ada yang lebih indah. Dan apa yang diajarkan Deddy Mulyadi mengajarkan bahwa apapun yang kita miliki tak seharusnya kita bersikap untuk angkuh atau tidak mengakui masa lalu atau orang-orang yang bahkan telah menyakitinya. Semoga saja ini menjadi sebuah pembelajaran dan menjadi sebuah renungan bagi kita
bahwa Deddy Mulyadi adalah sosok yang sederhana dan bukan sekedar pencitraan. Cukup sini video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.